Halo Mang, balik lagi sama gua Guntur di channel Malas Nonton Film. Di konten kali ini gua bakal nyeritain film yang berjudul The Hostel tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Chris Addison. Oke, gak usah kelamaan, langsung aja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang laki-laki, sebut saja Tatang, yang datang ke sebuah bar. Dia sedang janjian sama cewek yang katanya namanya Madison. Si Tatang ini udah menjalin hubungan via online dengan Madison sekitar sebulan. Dan ini pertama kalinya mereka akan ketemuan. Sambil nunggu, si Tatang liatin foto-foto si Madison. Kemudian datanglah seorang cewek bernama Penny yang ngakunya temannya si Madison. Penny bilang kalau Madison gak bisa datang karena sedang sakit dan harus ngejalanin operasi. Tapi operasinya harus ditunda karena kekurangan biaya. Karena si Tatang ini udah cinta banget sama si Madison, dia ingin membantu biaya operasinya. Tapi saat si Tatang akan transfer, tiba-tiba datang para polisi yang ngejar si Penny. Beruntungnya si Penny berhasil lolos dengan cara nyamar jadi plastik sampah, anjir. Ternyata si Penny ini adalah penipu dan si Tatang adalah salah satu korbannya. Di tempat lain, di sebuah kasino di kota Perancis, ada seorang pria sebut saja Komar yang kalah main judi. Karena udah kesel, akhirnya dia pergi ke bar kasino untuk minum amer gitu. Komar lalu ketemu seorang wanita yang cantik yang ngakunya bernama Janet. Janet cerita kalau dia pergi liburan ke Perancis karena abis menang lotre sebanyak 87 juta dolar dan pengen poya-poya aja gitu di Perancis. Mendengar cerita itu, Komar langsung kepincut karena ya si Janet ini udah cantik kaya raya lagi. Lalu Komar pun memberikan sebuah gelang berlian seharga 500 ribu dolar atau sekitar 7 miliaran lah ya, sebagai hadiah perkenalan aja gitu. Tapi baru aja gelangnya dipakai si Janet, datang seorang polisi bersama korban penipuan si Janet yang lainnya. Ternyata si Janet adalah penipu berskala internasional. Polisi itu pun menyuruh Janet mengembalikan gelangnya. Tapi saat akan dikembalikan, si Janet menukar dengan gelang palsu. Dan ternyata mereka bertiga adalah komplotan penipu berskala internasional. Dan nama asli Janet adalah Josephine. Setelah mereka membagi hasil, Josephine pun langsung pergi untuk mencari mangsa lainnya. Singkat cerita, di suatu hari di Prancis, Penny bertemu dengan Josephine di sebuah kereta. Saat Josephine membaca buku, Josephine memperhatikan Penny yang sedang berusaha menipu seorang cowok kaya raya. Josephine pun salut dengan cara Penny menipu. Josephine lalu pindah ke kursi VIP karena ingin lebih santai aja gitu dan lebih privat. Tapi kemudian datang Penny yang dipindah oleh petugas karena terlalu ribut gitu di tempat yang sebelumnya. Akhirnya Josephine dan Penny pun berkenalan dan Josephine memuji cara Penny menipu. Tapi si Penny malah rese gitulah. Josephine yang keganggu akhirnya pergi dari sana. Beberapa hari kemudian di sebuah kafe di tepi pantai, Josephine sedang meeting bersama asistennya, sebut saja Ningsih, tentang target penipuan selanjutnya. Tapi saat sedang menyusun rencana, si cowok kaya raya targetnya si Josephine datang bersama si Penny. Ternyata si Penny udah berhasil nipu cowok itu duluan. Melihat itu, Josephine kesal dan menyuruh Ningsih menyingkirkan si Penny supaya nggak ganggu lagi gitu. Saat Penny sedang asik menikmati hasil nipunya, Ningsih datang dan berpura-pura jadi polisi, lalu menangkap Penny. Penny pun dimasukkan ke penjara bohongan milik Josephine. Lalu Josephine datang menemui Penny dan mengaku kalau polisi yang menangkapnya adalah kenalan si Josephine. Saat mendengar Penny tertangkap karena kasus penipuan, Josephine pun langsung teringat kalau mereka pernah berkenalan di kereta.
Josephine pun bilang kalau cowok yang dia tipu itu adalah seorang mafia berbahaya dan kejam. Jadi Penny harus segera pergi dari Prancis agar selamat. Josephine juga meminta semua uang Penny yang dia dapat dari hasil nipu tadi pagi untuk jaminan supaya bisa keluar dari penjara. Karena nggak ada pilihan lain, akhirnya Penny pun nurut. Setelah keluar dari penjara, Penny pun langsung diantar ke bandara oleh Josephine. Dan rencana si Josephine menyingkirkan si Penny pun berhasil. Tapi tanpa diduga, si Komar lewat dan melihat Josephine dan Penny. Saat di dalam pesawat, Penny membaca majalah. Dia mendapatkan surat supaya Penny ketemu di toilet. Di dalam toilet, si Komar meminta gelang yang ditukar Josephine waktu di kasino kemarin. Karena mengira si Penny ini adalah komplotan si Josephine. Di situ akhirnya Penny sadar kalau Josephine juga seorang penipu. Akhirnya Penny pun memutuskan kembali ke Prancis. Singkat cerita, saat Josephine lagi nyantai di rumahnya, tiba-tiba Penny datang. Josephine pun bingung, kok bisa si Penny nemuin alamatnya. Lalu Penny bilang kalau sesama penipu gampang aja buat nyari alamatnya. Penny pun bilang kalau dia sudah tahu siapa sebenarnya si Josephine ini. Penny juga bilang kalau dia ingin berguru pada Josephine karena dia pengen menjadi penipu yang sukses kayak Josephine. Awalnya Josephine nolak, tapi karena Penny mengancam akan melapor polisi, akhirnya Josephine pun menerima Penny sebagai muridnya. Singkat cerita, pelatihan nipu pun dimulai. Pelajaran pertama yang diberikan Josephine adalah memberi wejangan atau ngasih nasihat lah gitu, ngasih tahu kalau kelemahan para cowok itu menganggap para cewek lemah. Jadi para cowok akan senang dan bangga kalau mereka dianggap sebagai pahlawan bagi para wanita. Jadi kalau mau nipu para cowok itu nggak harus menggoda dengan badan yang seksi, cukup dengan berpura-pura sedih aja gitu. Nah begitu hati para cowok udah luluh, disitulah cewek mulai nipu. Josephine juga mengajarkan bagaimana caranya berpura-pura menangis. Lalu Josephine pun mengajarkan berbagai macam cara atau hal yang dibutuhkan untuk menipu. Setelah beberapa hari berlatih, Josephine pun dan asistennya menyatakan Penny sudah siap beraksi. Singkat cerita, mereka pun bekerja sama menipu beberapa pria kaya. Saat mereka sudah berhasil menipu, Penny kebingungan karena dia tidak mendapatkan bagian sama sekali. Josephine pun bilang kalau Penny masih dalam masa training, jadi belum layak mendapatkan bagian gitu. Mendengar hal itu, Penny merasa kesal dan pergi dari rumahnya Josephine. Melihat Penny yang pergi, Josephine pun senang karena kalau mengusir Josephine secara langsung gak bakalan berhasil. Makanya dia menggunakan cara halus untuk mengusir si Penny. Beberapa hari kemudian saat Josephine akan beraksi, Penny datang dan mengacaukan semua rencana Josephine. Karena udah kehabisan kesabaran, akhirnya Josephine menantang Penny untuk bertanding menipu dengan target yang sama. Jadi siapapun yang berhasil menipu duluan dia yang menang. Dan yang kalah harus membayar $500.000 atau sekitar 7 miliaran lah ya. Dan pergi dari Prancis selamanya. Saat mereka membuat kesepakatan, di sana ada seorang pengusaha muda bernama Thomas yang lagi berenang. Akhirnya mereka memutuskan target nipu adalah si Thomas. Malam harinya di kasino hotel, Josephine mendatangi Thomas untuk memulai aksinya. Tapi tiba-tiba Penny muncul dengan akting menjadi wanita buta supaya menarik perhatian si Thomas, dan Penny pun berhasil. Dan akhirnya Thomas pun simpati pada Penny. Lalu Thomas mengajak Penny makan malam di restoran hotel itu. Kemudian Penny memulai aksinya dengan mengarang cerita kalau dia lagi butuh duit $500.000 untuk biaya operasi matanya. Penny juga bilang kalau yang bisa mengoperasi matanya cuman satu dokter aja, yaitu dokter yang bernama Dr. Schaffhausen. Ya kita sebut aja Hausen lah, ribet anjir namanya. Dokter itu berasal dari Jerman. Nah, tanpa Penny sadari, di meja sebelah ada Ningsih yang lagi nguping obrolan mereka.
Lalu Ningsih pun langsung laporan ke Josephine semua yang dia dengar barusan. Sementara itu di tempat lain, Penny dan Thomas sedang asik ngobrol. Thomas menceritakan perjalanan karirnya dari awal hingga di posisi sekarang yang menjadi seorang CEO perusahaan aplikasi sosmed terkenal. Kemudian Thomas mencoba mencari info tentang Dr. Steckhausen di internet. Penny yang panik mencoba menghentikan Thomas karena takut semuanya terbongkar. Tapi tanpa diduga, dokter karangan si Penny itu beneran ada dan semua datanya diketemukan oleh si Thomas dari mulai sosmed sampai nomor HP-nya. Dan kebetulannya lagi si dokter lagi nginep di hotel yang sama dengan mereka. Thomas pun langsung bergegas menuju lobi untuk bertemu Dr. Hausen. Dan ternyata Dr. Hausen itu adalah si Josephine. Dia sudah merencanakan semuanya setelah si Ningsih nguping di restoran tadi. Thomas yang polos langsung menceritakan tentang si Penny. Josephine pun langsung berpura-pura iba dan bilang mau membantu Thomas. Saat Thomas kembali ke tempat Penny bersama Josephine, si Penny pun langsung kaget dan gak bisa berkata-kata apa-apa lagi gitu karena si Josephine nyamar jadi Dr. Hausen. Josephine pun berencana mengerjain si Penny sampai semua rencananya terbongkar dan membuat Penny kalah taruhan. Lalu Josephine ngelakuin terapi-terapi yang gak masuk akal pada Penny. Yang padahal mah pengen ngerjain si Penny aja itu mah. Dan selalu beralasan terapi yang dijalaninya itu supaya membuat fisiknya Penny kuat gitu sebelum dioperasi. Singkat cerita, Penny dan Thomas pun berbincang-bincang di bawah bintang di malam hari. Lalu Thomas bilang walaupun dia CEO perusahaan, dia tidak sekaya yang orang-orang pikirkan. Thomas hanya memegang saham sebesar 20% atau senilai $400.000. Tapi Thomas berkata akan membantu Penny dan akan menjual semua sahamnya. Ya walaupun masih kurang $100.000, Thomas meyakinkan kepada Penny kalau dia bisa mencari sisanya dengan cara meminjam uangnya ke neneknya. Penny pun mulai bimbang antara melanjutkan rencananya atau enggak, karena melihat ketulusan hati si Thomas yang rela bangkrut untuk membantunya membuat Penny jatuh cinta pada Thomas. Lalu Penny menemui Josephine dan minta Josephine membatalkan taruhannya karena Penny gak mau nipu orang yang tulus mau membantunya. Soalnya baru kali ini dia nemuin cowok yang peduli segitunya ke dia. Tapi Josephine gak mau membatalkan taruhannya, lalu mengubah taruhannya. Jadi taruhannya itu, kalau Penny gak tega nguras duitnya, taruhannya diubah jadi memperebutkan hatinya si Thomas. Siapapun yang bisa membuat Thomas jatuh cinta, dia yang menang. Lalu Josephine ninggalin Penny dan ngurung Penny di kamar supaya Josephine bisa melancarkan rencananya duluan. Josephine lalu mendatangi Thomas di kamarnya menggunakan baju yang seksi dan berusaha menggoda Thomas. Tapi Josephine gagal membuat Thomas tergoda dan Thomas bilang dia cuma pengen fokus atas kesembuhannya Penny. Mendengar itu, Josephine hanya bisa terdiam. Lalu saat akan keluar, Thomas menghentikan Josephine karena tidak mau membuat Josephine kecewa gitu. Sebagai laki-laki, Thomas tidak mau membuat seorang wanita bersedih. Kemudian Thomas pun mematikan lampunya. Dan apa yang mereka lakukan kita nggak tahu. Pagi harinya Penny berhasil keluar dari tempat dia dikurung. Penny langsung bergegas ke hotel tempat Thomas menginap. Tapi di pintu kamarnya ada tanda jangan ganggu. Saat nanya ke petugas, dia bilang semalam Josephine masuk ke kamar Thomas dan sampai sekarang masih belum keluar. Mendengar itu, Penny pun langsung patah hati. Singkat cerita, di rumahnya Josephine saat Penny sedang beres-beres baju dan akan pergi, Thomas datang dan berpamitan ke Penny karena dia akan pulang kampung dan Thomas bilang kalau dia senang bisa mengenal Penny dan itu adalah hal terbaik selama dia berada di Prancis. Kemudian Thomas pun pergi. Mendengar itu Penny pun sadar kalau dia benar-benar mencintai Thomas dan langsung lari mengejar Thomas. Tapi karena lantai yang licin membuat Penny terjatuh dan
diledek sama pelayannya Josephine. Karena kesal, Penny pun marah-marah ke pelayan itu. Melihat reaksi Penny, Thomas pun senang. Karena terapi Dr. Hausen berhasil dan gak sia-sia dia membayar dokter itu sebanyak $500.000. Walaupun Thomas harus minjem ke neneknya. Mendengar hal itu, Penny kebingungan karena mereka udah sepakat membatalkan taruhan uang gitu. Tapi kok Thomas masih transfer duit gitu kan. Sesampainya di bandara, Penny mengembalikan uang Thomas lewat transfer menggunakan uang pribadinya. Penny beralasan kalau dia sudah dapat transferan dari saudaranya. Thomas pun menolak dan ingin mengembalikan uangnya. Karena Thomas ikhlas lillahi ta'ala gitu, pengen ngebantu Penny. Karena Penny terus memaksa, akhirnya Thomas pun menerima uang transferan dari Penny gitu. Lalu Thomas pun pergi menggunakan pesawat. Saat pesawat akan lepas landas, Josephine datang dan berteriak untuk menghentikan pesawat itu. Tapi ya udah terlambat karena si pesawatnya udah take off. Kemudian Josephine menceritakan semua kejadian tadi malam kepada Penny. Jadi waktu si Thomas matiin lampu tuh, mereka berdua bukan ngelakuin hal yang iya-iya gitu kan, bukan hahaha. Tapi ternyata si Thomas nyalain proyektor dan presentasi tentang proyek aplikasi baru yang lagi dia kerjain. Karena Josephine mabuk, kebanyakan minum amer, tanpa sadar dia berinvestasi sebesar $500.000 dan akhirnya pemenang yang sesungguhnya adalah si Thomas karena udah berhasil nipu mereka berdua yang berjumlah sebanyak $1 juta. Tiba-tiba Penny mendapat SMS dari Thomas yang berisi, "Maaf, telah menipu kalian." Mantap Thomas. Keesokan harinya, Penny pamit pulang dan mengucapkan terima kasih atas ilmu nipu yang udah Josephine ajarin. Karena Josephine kasihan, akhirnya dia memberikan jatah dari hasil nipu para cowok kaya sebelumnya. Tapi tiba-tiba Thomas datang dengan membawa rombongan orang-orang kaya dengan penampilan yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Josephine dan Penny yang seorang penipu langsung sadar kalau si Thomas ini lagi berusaha nipu orang-orang kaya itu. Setelah rombongan orang kaya disuruh berkeliling di tempat itu, lalu Thomas memperkenalkan dirinya dan bercerita kalau dia sudah berhasil mengumpulkan uang sebanyak $6 juta atau sekitar 86 miliar selama 1 tahun sendirian doang gitu kan. Tujuan Thomas kembali adalah untuk mengajak Penny dan Josephine membuat tim penipu. Karena kalau mereka bergabung hasilnya pasti akan lebih besar dibandingkan menipu sendirian gitu. Walaupun Penny dan Josephine masih kesal, mereka pun setuju untuk membuat tim karena omongan Thomas itu ada benarnya juga. Dan akhirnya mereka bertiga pun membuat tim penipu internasional. 6 bulan kemudian di kota London, ada seorang cowok yang baru saja kena tipu. Thomas yang berpura-pura jadi turis memberitahu arah penipunya kabur. Setelah semuanya aman, Penny dan Josephine pun nongol dari hiasan pohon Natal. Anjrit, udah kayak bunglon anjrit. Dan di malam itu mereka bertiga berhasil menipu sebanyak 200.000 euro atau sekitar 3 miliaran lah. Kemudian mereka pun kembali mencari target berikutnya dan film pun rengse. Yaudah, segini aja konten gue kali ini. Jangan lupa makan biar gak lemes dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video. Bye.